Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nazar Putri dengan NIM 211200028. Kami dari kelompok 1 mau memaparkan materi yang diberikan oleh Pak Saifullah SPD MPD. Baik, langsung saja untuk penjelasan materinya. Materinya pemecahan masalah sosial, kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat karena adanya ketidaksesuaian atau bertentangan dengan nilai-nilai dan norma masyarakat. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kesenjangan sosial diartikan sebagai ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya alam bias berupa kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang, dan kerja. Dapat juga berupa kebutuhan sekunder seperti sarana, pengembangan usaha, perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, atau pengembangan karir. Selo Soemarjan 1980. Faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial yaitu ada dua faktor. Faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia karena pendidikan yang rendah, keterampilan, tingkat kesehatan yang rendah, dan adanya ketidakinginan merubah kemiskinan. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini dapat terjadi karena adanya birokrasi atau kebijakan resmi yang membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan atau peluang yang ada. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu upaya dan solusi penyelesaian kesenjangan sosial di Indonesia. Pertama, mengutamakan pendidikan, yaitu kesempatan yang sama dalam pendidikan, meningkatkan kualitas SDM. Kedua, menciptakan lapangan kerja, yaitu proyek padat karya, mendirikan UKM. Dan yang ketiga, meminimalkan kemiskinan, yaitu dengan program pelatihan keterampilan dan perluasan lapangan kerja. Selanjutnya, upaya represif, yaitu upaya penyelesaian masalah dengan metode represif, merupakan metode pemecahan masalah setelah masalah tersebut terjadi. Selanjutnya, upaya preventif, yaitu upaya pemecahan masalah yang dilakukan sebelum masalah tersebut terjadi dan dilakukan dengan cara pencegahan terhadap permasalahan tersebut. Pemecahan masalah dengan metode preventif lebih sulit karena masalah yang dihadapi dalam lingkungan yang luas, karena harus didasarkan pada penelitian yang mendalam terhadap masalah yang akan dicegah. Faktor penyebab permasalahan sosial. Faktor pertama, faktor biologis. Kedua, faktor psikologis. Ketiga, faktor budaya. Dan yang keempat, faktor ekonomi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Madani. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Faktor yang pertama yaitu psikologis. Masalah seperti ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah.
Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan. Pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antara anggota masyarakat. Dan faktor yang kedua yaitu faktor sosial budaya. Faktor ini yang maksudnya kebudayaan yang semakin berkembang pada masyarakat akan mempunyai peran yang dapat memicu timbulnya masalah sosial. Misalnya seperti pernikahan dini atau kawin cerai, kenakalan remaja, dan lain-lainnya. Atau seperti saat ini negara kita sedang terus-menerus dimasuki oleh dunia asing. Baik, yang ketiga, faktor ekonomi. Dalam masalah ini, biasanya yang harus bertanggung jawab adalah pemerintahan, karena pemerintahan kurang menyediakan lapangan kerjaan bagi masyarakat. Jika masyarakat mengalami permasalahan ini, akan mengakibatkan sangat banyak anggota masyarakat untuk melakukan tindakan kriminalitas. Dan kekurangan ekonomi dapat dijadikan suatu alasan atau pembenaran dalam melakukan tindakan tersebut. Adapun yang terakhir, faktor biologis. Faktor ini muncul akibat ketidaksesuaian antara lingkungan kesehatan dengan masyarakat sekitar, sehingga timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Bisa juga hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang kurang layak. Baik, itulah hasil dari pemaparan kami. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.